Terima kasih Anda telah bergabung dengan Bimbel 366 yang langsung diasuh oleh Bapak Suasembiring, penulis buku Cara Simpel Belajar Fisika. Buku ini dapat Anda peroleh di toko buku Gramedia atau di toko online. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari hukum Pascal. Hukum Pascal ini sangat mudah, sehingga Bapak berani mengatakan dijamin 100% mengerti. Untuk jelasnya, mari kita perhatikan berikut ini. Hukum Pascal. Apa sih artinya hukum Pascal itu? Bunyinya gimana? Nah, begini dia. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Berarti tekanannya di mana-mana sama besar. Oke, rumusannya. Mari kita lihat penggunaan hukum Pascal pada pipa U. Ini pipa U-nya. Jadi ini tertutup, ya. Ini yang nutupin nih. Nah, dari sini ada gaya yang menekan ke bawah sebesar F1. Benda ini menekan ke bawah F2, tapi karena ini dalam keadaan seimbang, berarti tekanan ke bawah sama dengan tekanan ke atas. Oke, begini dia. Berarti tekanan ini dia. Tekanan di sini P1, sini P2. Berarti P1 ini adalah F1 per A1 dan P2 sama F2 per A2. Nah, hanya seperti ini. Bagaimana? Mudah enggak? Ya, sangat sederhana penurunan rumusnya. Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat soalnya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Sebuah pompa hidrolik memiliki luas penampang 10 cm persegi dan 200 cm persegi. Berarti A1 10 cm persegi dan A2 200 cm persegi. Jika pada penampang yang kecil dikenai gaya sebesar 20 Newton, berarti ini apa nih? Ini adalah F1 20 Newton. Maka pada penampang yang besar akan mampu menahan beban sebesar berapa? Ditanya adalah F2. Oke, kita jawab. Rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita isikan. F1 20 Newton. A1 adalah 10 cm persegi. Ini dia. F2 ditanya, berarti F2 per A2. A2 adalah 200 cm persegi. Oke, sekarang ini 20 dengan 10 dicoret berarti menjadi 2. Cm persegi dicoret. Berarti untuk mendapatkan F2 kalikan ke sana 200. Berarti 2 Newton kali 200. Inilah F2. Dan kalau 2N kali 200 sama dengan 400 Newton. Dengan demikian jawabnya adalah D. Bagaimana? Mudah nggak? Oke. Sekarang kita lihat nomor 2. Kita tulis diketahui perbandingan luas penampang sebuah pompa hidrolik adalah 1 berbanding 40. Ini berarti penampang A1 berbanding A2 itu sama saja dengan A1 per A2 sama dengan 1 per 40. Jika pada penampang besar diletakkan beban sebesar, berarti ini penampang besar itu F2. F2 adalah 8000 Newton. Maka besar gaya yang diberikan pada penampang kecil, berarti ditanya F1. Oke. Kita gunakan rumusnya, yaitu apa? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena diketahui A1 per A2, bentuk ini A1 per A2. Berarti F2 pindah ke sini, A1 pindah ke sana. Berarti F1 per F2 sama dengan apa? A1 per A2. Ini dia. F1 itu ditanya. F2 8000 Newton. Berarti ini F1 per 8000 Newton sama dengan A1 per A2 itu adalah 1 per 40, ini dia. Oke, berarti F1 kalikan ke sana 8000 Newton. Berarti 1 kali 8000 Newton berarti 8000 Newton. Berarti F1 apa? 8000 Newton dibagi 40. Kita coret dulu nolnya 1. Berarti tersisa apa nih? 800 bagi 4 berarti apa? 200 Newton. Jawabnya D. Bagaimana? Apakah tetap mudah? Oke. Sekarang kita lihat soal nomor 3, yaitu soal terakhir. Di sini dikatakan, pada manometer terbuka, ini nih, yang terbuka itu yang di sini nih. Ya,
Posisi air raksa pada kaki kanan dan kaki kiri mula-mula sama tinggi. Ini air raksanya nih. Ya, tingginya sama. A dan B tingginya sama. Bila gas dipanaskan, ini gas nih ada tulisannya. Bila gas dipanaskan, maka air raksa di kaki kiri turun sejauh 4 cm. Kalau dipanaskan, ya, ini air raksa ini turun 4 cm. Katakanlah di sini. Nah, jadi ini 4 cm. Nah, karena ini turun, maka di sini naik. Jadi ke sini. Kalau sampai di sini nggak naik, dia naiknya ke sini. Ini naik di sini. Nah, berarti ini 4 cm, ini 4 cm, berarti ini apa? 8 cm. Oke. Terus, bila tekanan udara luar 76 cm Hg, itu 76 cm Hg itu sama artinya dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Maka tekanan gas dalam tabung berapa? Ditanya gas di sini. Oke, ini menarik ini. Kenapa? Ini gabungan antara ya hukum Pascal dan hukum utama hidrostatis. Nah, ya, di sini kenapa? Ya, ini adalah dipakai hukum Pascal. Kenapa? Karena gasnya tertutup. Berarti tekanannya di mana-mana ini sama. Oke, ini terbuka. Nah, kalau begitu, ya, titik di sini dan di sini, ini tekanannya sama menurut hukum hidrostatis. Karena dia berada pada cairan yang sama. Berarti, karena di sini A, Bapak sebut di sini PA aksen sama dengan PB aksen. Oke. PA aksen, karena ini gas semua, ini tekanannya sama. Itu sama dengan P gas. PA aksen itu P gas. Dan itu yang ditanya, P gas sama dengan PB aksen itu, ini kalau terbuka, itu berarti P0 tambah tekanan hidrostatis, yaitu rho GH. Udah, jadi sih. P0 diketahui 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Massa jenis air raksa ya harus hafal ya, 13,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Gravitasi itu adalah 10 meter per second kuadrat dan tingginya 8 cm itu adalah 0,08 meter. Oke, ini tetap 1 kali 10 pangkat 5. Kalau ini kita kalikan ya, tinggal dikalikan itu didapat 10,88 kali 10 pangkat 3 Newton meter persegi. Supaya ini bisa ditambahkan, nah, supaya bisa ditambahkan, kita tulis ini sama. Berarti ini kita bikin 10 pangkat 5. Supaya ini 10 pangkat 5, koma ini maju ke depan di sini. Berarti ini tetap, nah ini berarti apa? Kalau dibulatkan ke satu angka di belakang koma berarti 0,1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ditambahkan berarti hasilnya 1,1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Sehingga didapat jawabnya A. Bagaimana? Betul nggak seperti yang Bapak janjikan tadi? Ya, kalau ada di antara Anda belum mengerti, bukan berarti ini sulit. Bukan. Ya, perlu Anda ulang. Itu saja. Supaya Anda bisa merasakan sebagaimana Bapak merasakannya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Kalau Anda puas dengan penjelasan ini, silakan tekan like dan subscribe. Jangan lupa memberi komen dan men-share video ini kepada teman-teman Anda. Setelah ini, Anda juga bisa menonton video Hukum Archimedes. Dan akhir kata, saya Pak Sembiring mengucapkan terima kasih.